diperkenalkan di salah satu pameran otomotif terbesar dunia, Tokyo Motor Show 2 tahun lalu, crossover Honda HR-V langsung menarik perhatian insan otomotif nasional Indonesia. HR-V berbasis Vezel ini bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu pendatang baru yang mengancam segmen small SUV bermesin 1,5 liter dengan harga antara 240 hingga 250 juta rupiah. Untuk pasar Indonesia, Honda memutuskan melengkapi Vezel dengan dua pilihan mesin, yakni mesin yang digendong berkapasitas 1,5 liter, 120 horsepower, serta mesin yang diandalkan Civic berkapasitas 1,8 liter, 141 horsepower. Membawa dimensi bodi yang lebih kecil ketimbang CR-V, seperti inilah desain baru yang berbeda dibandingkan Jazz maupun CR-V dari bagian depan, samping, hingga wilayah belakang yang lebih stylish. Front grille, lampu utama atau headlamp bergaris tegas, front spoiler, rear spoiler, dengan indikator lampu berhenti, hingga klaster lampu belakang. Tuas membuka pintu samping belakang yang berintegrasi dengan pilar C ini mungkin mengingatkan Anda pada desain Nissan Juke dan Nissan Terrano. Berkunjung ke kabin, Anda dihadirkan pada konsep desain yang diinspirasi small hatchback Honda Jazz, terutama pada bagian dashboard serta panel instrumen dan indikator. Beberapa fitur menarik dipastikan bergabung di HR-V seperti Vehicle Stability Assist, Electronic Parking Brake, serta Auto Brake Hold. Mobil baru yang menarik perhatian pengunjung IAMS 2014 kali ini adalah Sports Activity Coupe BMW X4 yang berbagai karakter DNA serta sistem menggerak dengan kakaknya BMW X3, namun dengan dimensi bodi yang sedikit lebih besar. Ini adalah model segar yang baru pertengahan tahun ini dipasarkan secara global ke seluruh dunia. Teknologi sistem penerang jalannya juga termasuk baru, karena BMW memanfaatkan teknologi LED untuk seluruh lampu penerangnya. Ajang IAMS kali ini juga menjadi tempat bagi produsen Jepang Mitsubishi untuk mencoba kembali peruntungan di segmen kendaraan keluarga atau mid-size multi-purpose vehicle MPV. Kini Mitsubishi mencoba menawarkan MPV Delica untuk berebut hoki bersama Nissan Serena, Mazda Biante, dan Toyota Nev1. Dibandingkan model kompetitornya, desain Delica memang agak unik karena mengadaptasi konsep desain boxy umumnya Macrobus modern. Cobalah Anda perhatikan rancangan bodi bagian depan seperti front grille, desain lampu utama, bumper depan berikut fog lamp dengan front guard di bawahnya. Kesan Macrobus lebih terasa dengan ground clearance hingga 210 mm serta desain bagian belakang yang juga mengkotak. Untuk pasar Indonesia, Delica hadir dengan dua pilihan sumber tenaga, yakni mesin 2,0 liter dan mesin lebih besar 2,5 liter. Ruang dalam Delica tampak luas dengan paduan kursi warna cerah serta dashboard bernuansa hitam. Berikut center console chrome yang dibekali layar monitor untuk fitur hiburan dan lainnya. Lingkar setir fungsional dibekali sejumlah tombol untuk audio. Tuas transmisi otomatis CVT ditempatkan di bagian bawah center console. Delica dilengkapi sejumlah fitur antara lain rem ABS dengan Electronic Brake Force Distribution EBD, Active Stability Control, airbags, AC dual zone, dan banyak lagi. Sedangkan produsen mobil Prancis, Renault, yang beberapa tahun ini sedang berusaha keras kembali ke Indonesia, menyediakan mobil baru, SUV Renault Captur. Seperti yang tampak pada layar kaca Anda ini, diposisikan agak berbeda dibandingkan dengan Duster dan Koleos. Desain eksterior crossover satu ini tampil jauh lebih besar dinamis pada bumper depan, lampu utama, lubang besar dengan ventilasi, hingga footstep stylish dan desain belakang. Seperti inilah desain dashboard, center console, instrumen dan indikator, door trim, serta lingkar yang tidak jauh berbeda dibandingkan model sama yang beredar di negara asalnya. Sumber tenaganya memanfaatkan mesin 4 silinder 1,2 liter yang diklaim sanggup menghasilkan tenaga maksimal sampai dengan 120 horsepower yang dilengkapi transmisi otomatis 6-speed. Ya, itulah tadi beberapa model baru yang akan mewarnai persaingan pasar otomotif tanah air. Jangan kemana-mana, AutoZoner. Beberapa model facelift baru akan segera menyerbu pasar negeri ini sesaat lagi. AutoZoners, persaingan ketat yang terjadi di pasar otomotif tanah air memaksa produsen terus melakukan berbagai inovasi dan strategi demi menjaga daya saing. Bukan hanya dari paket kredit, melainkan melalui facelift. Seperti penambahan sejumlah aksesori dan fitur yang lebih lengkap dari model pendahulunya.
Baik dari sisi desain eksterior yang lebih segar maupun stylish, memang berbagai pilihan varian untuk beragam kebutuhan ditawarkan oleh produsen. Tapi itu saja tidak cukup. Karena itu, jika tidak dilakukan berbagai strategi, bersiaplah untuk ditinggalkan konsumen. Berikut ini liputan sejumlah model facelift yang telah disiapkan oleh beberapa produsen negeri ini. Selamat menyaksikan. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be. Jumlah model facelift selama berlangsungnya IAMS 2014 yang diagendakan diluncurkan dalam waktu dekat ini sebenarnya tidak kalah banyak dibandingkan model yang sama sekali baru atau all new. Dari sekian banyak mobil facelift, ada beberapa yang menarik perhatian pengunjung pameran dan menjadi catatan AutoZone. Di antaranya adalah hadirnya SUV Inggris yang kini dimiliki oleh Tata Motor, All New Land Rover LWB ini. Sekilas, tampang segarnya memang tidak berbeda jauh dibandingkan versi pendahulunya, berbekal desain mewah, maskulin, dan stylish di bagian depan. Namun SUV premium class yang sudah ditawarkan sejak beberapa tahun lalu ini kini hadir dengan versi long wheelbase sehingga dinamai All New Land Rover LWB. Dimensi panjang totalnya bertambah 200 mm, sedangkan wheelbase atau jarak total sumbu roda menjadi 3120 mm yang membuat bobot total kendaraan menjadi bertambah atau lebih berat. Perubahan ini mengakibatkan pengaruh yang sangat terasa di wilayah kabin penumpang yang kini lebih luas dibandingkan versi standar sebelumnya. Selain perubahan itu, interior dirancang lebih mewah dengan beragam fitur cerdas yang umum tersedia pada kendaraan premium. Keyless entry, hill descent control, dynamic response, electronic traction control, serta electronic stability program. Sedangkan untuk mesinnya adalah mesin khas berkonfigurasi V8 silinder 5.0 liter yang dipromosi sanggup menyuburkan tenaga terbesar hingga 510 horsepower. Perubahan dan penambahan fitur juga diberikan produsen Jepang, Nissan pada MPV Premium Elgrand melalui Elgrand VIP ini. Versi ini juga mengambil basis yang sama dengan varian sebelumnya seperti lampu besar, fog lamp dengan klaster yang juga besar, serta grill depan yang terkesan menguasai wajah Elgrand. Akan tetapi Nissan melakukan sedikit sentuhan yang membuat tipe ini lebih berkelas dengan hanya menyisakan 2 baris kursi di bagian dalam. 1 baris untuk pengemudi dan penumpang depan, sedangkan baris lain di belakang dirancang lebih individual sebagai kursi utama yang membuat kabin terasa lebih lapang. Konsep perubahan ini sebenarnya mirip dengan ruang dalam limusin yang memberikan lebih banyak ruang untuk pribadi berkelas. Di sini, Nissan menambahkan sejumlah kelengkapan seperti lampu baca, meja, dan layar monitor besar. Tidak ada perubahan pada mesinnya yang masih mempercayakan mesin 4 silinder 2,5 liter 170 horsepower yang bekerja sama dengan transmisi CVT. Model facelift berikutnya datang dari produsen Prancis yang menawarkan hot hatch Renault Megane dengan embel-embel RS di belakang. Kombinasi 2 huruf ini memang menawarkan mesin dengan tenaga yang lebih besar ketimbang versi sebelumnya yang pernah muncul di tanah air beberapa tahun lalu. Tampilannya juga terlihat lebih menarik, terutama bagian depan yang dinamis seperti headlamp, grill yang berintegrasi hingga bumper dan fog lamp, velg dan spion sporty, hingga desain bagian belakang eksotik. Meskipun kapasitas mesinnya hanya 2,0 liter, namun Renault meyakinkan mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sampai dengan 265 horsepower atau lebih bertenaga sekitar 15 horsepower dibandingkan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena facelift Megane ini dilengkapi perangkat turbocharger. Tarikan mesin juga dipromosi lebih responsif karena mengaplikasi transmisi 6-speed close ratio untuk mengimbangi tenaga Megane.
Altazoner, setelah jeda komersial berikut sudah kami siapkan untuk Anda berbagai sajian menarik mengenai mobil konsep dari Indonesia International Motor Show 2014. So, stay with us. Selain mobil baru yang siap diluncurkan, salah satu yang juga menyedot perhatian para pengunjung pameran adalah hadirnya mobil konsep yang dirancang khusus untuk dipasang selama pameran. Selain mobil konsep yang sudah matang dan masuk dalam jalur produk, ada juga mobil konsep yang memang sengaja dirancang khusus untuk membangun kesan inovatif yang entah mulai kapan akan diproduksi. Desain menarik dan futuristik yang berbeda dari umumnya kendaraan membuat mobil konsep ini mendapatkan begitu banyak perhatian. Toyota FT1, Fuel Cell Vehicle FCV, dan Mitsubishi AR, serta masih banyak lagi yang lainnya. Langsung saja kami hadirkan liputannya ke ruangan Anda. Ini dia. Umumnya, pameran otomotif internasional seperti Tokyo Motor Show Jepang, Geneva Auto Expo Swiss, Frankfurt Motor Show Jerman, hingga Detroit Auto Show Amerika Utara, pameran internasional Indonesia Motor Show atau IAMS juga diwarnai mobil konsep atau konsep car. Mobil-mobil ini memang berhasil menjadi bumbu penyedap pameran karena desain bodi berbobot ringan yang dirancang berbeda dibandingkan desain kendaraan produksi massal yang dipasarkan. Konsep car ini, selain yang sudah disiapkan masuk jalur produksi untuk segera dipasarkan, tampak juga mobil konsep yang masih berupa eksperimen dan dirahasiakan spesifikasi dan fiturnya. Di antaranya hybrid, mesin listrik atau elektrik, mesin hidrogen, hingga mesin yang tenaganya disuplai dari energi listrik, dan kombinasi mesin konvensional dengan hybrid hidrogen, dan banyak lagi. Pada IAMS 2014 yang baru saja berlalu, sejumlah mobil konsep menghiasi berbagai lantai booth beberapa produsen. Yang Anda saksikan ini adalah Fuel Cell Vehicle atau FCV, rancangan Toyota yang mengandalkan sumber tenaga berbahan bakar hidrogen. Mulai bulan April tahun depan, mobil konsep ini dipastikan diproduksi massal khusus untuk pasar Jepang dan Amerika Serikat. Melalui FCV ini, Toyota tampaknya ingin menunjukkan sebagai produsen otomotif pertama yang menghadirkan teknologi hidrogen pada kendaraan massal. Desain bodinya sendiri kemungkinan besar akan mengalami sedikit perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan konsumen. Dan yang eksotik ini adalah FT1, rancangan Quality Design Research, Newport Beach, California, Amerika Serikat. FT1 ini merupakan sport car konsep yang mewarisi sekaligus 3 karakter sport car Toyota yang sudah lama dipensiunkan, yakni 2000 GT, Celica, dan Supra. Namun ada sedikit kesan FT1 ini menggabungkan banyak elemen yang selama ini dibawa oleh supercar Italia Ferrari dikombinasikan kendaraan Formula 1. Lihatlah sisi bagian depan yang terkesan mengambil ide dari hidung kendaraan-kendaraan Formula 1 yang sebelumnya juga sudah dicontoh dengan baik oleh Mercedes-Benz SLK McLaren. Di IAMS ini, Toyota juga menghadirkan FV1, pengembangan dari personal mobility tahun lalu yang menghadirkan konektivitas antara kendaraan dan emosi pengendara. FT1 ini adalah merupakan sebuah kendaraan konsep racingnya Toyota yang memang masih konsep. Kita belum bisa memberikan jenis mesin, tetapi mobil ini menariknya bekerja sama dengan sebuah developer games, Polyphone, yang membangun games dari Gran Turismo 6. Jadi Autojoners bisa melihat penampilan dari FT1 ini di games Gran Turismo 6. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo, no llega viejo. So, listen up. Mobil konsep lainnya adalah Crossover Utility Vehicle atau CUV2 yang disiapkan sebagai mobil serbaguna untuk keluarga. CUV2 adalah mobil konsep yang sebelumnya telah hadir di IAMS 2013 dengan nama Daihatsu CUV Concept. Kali ini, CUV2 juga menjadi perhatian pengunjung IAMS 2014. Daihatsu CUV2 merupakan hasil karya dari divisi Research and Development ADM, Astra Daihatsu Motor yang memiliki kesan lebih futuristik, elegan, dan sporty. Masih memiliki rupa yang hampir mirip dengan generasi pertama, CUV2 yang ditampilkan di IAMS 2014 kali ini menggunakan warna merah menyala dengan tampilan lebih membara.
Pada bagian depan, CU-V2 akan memiliki sedikit perbedaan dengan pendahulunya, khususnya pada bagian grill, headlamp dengan tambahan lampu kabut dan lampu LED, serta ground clearance tinggi yang semakin menambah kesan gagah dan sporty. Jika nantinya CU-V2 jadi diproduksi massal, tentu mobil dengan ground clearance cukup tinggi ini akan menjadi saingan Honda HR-V, Nissan Juke, dan Ford EcoSport. Kini, mari kita temui mobil konsep Mitsubishi AR yang disiapkan sebagai MPV modern masa depan yang dirancang sporty dan dinamis. Bagian depan agresif, dibekali lampu utama atau headlamp tipis yang menyatu dengan kap mesin dan fog lamp di bawahnya. Boleh dibilang ini adalah versi masa depan MPV Delica yang saat ini mulai disiapkan untuk Indonesia, terutama dilihat dari desain front bumper molding, dimensi wheelbase, desain bodi mengotak, serta ground clearance. Sebagai sumber tenaga, Mitsubishi berencana mengajak mesin hybrid yang bekerja bersama mesin 3 silinder segaris 1,1 liter Myfect dilengkapi perangkat turbocharger. Sedangkan ruang dalamnya masih didesain seperti layaknya mobil konsep yang memanfaatkan ruang maksimal dari bahan ringan untuk desain dashboard, desain panel instrumen, bahkan juga desain lingkar setir unik ini. Ya AutoZoners, liputan yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di AutoZone episode Sabtu siang ini. Mudah-mudahan semua informasi yang kami berikan tadi bisa menambah wawasan dunia otomotif Anda. Dan kini waktunya saya Kori Pamela beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan jangan lupa selalu saksikan AutoZone di jam dan hari yang sama hanya di Metro TV. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan salam otomotif.